你下路高。Beberapa minggu terakhir, kondisi geopolitik dunia sedang tidak baik-baik saja. Serangan militer dari Iran, Amerika Serikat, dan Israel, hingga ketegangan di jalur energi dunia membuat banyak analis khawatir bahwa stabilitas global sedang berada di ujung tanduk. Konflik ini juga makin membuat masa depan ekonomi dunia menjadi semakin tidak pasti. Masalahnya, banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya kondisi finansial mereka sangat rapuh, utamanya di masa yang penuh konflik seperti sekarang ini. Dan bahkan banyak orang yang berpotensi untuk menjadi miskin hanya dalam beberapa tahun ke depan. Aset kemudian menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan apakah seseorang mampu bertahan atau justru kehilangan daya beli di tengah ketidakpastian ini. Nah, pertanyaannya, jika dunia benar-benar masuk ke dalam fase krisis besar, bahkan perang global, apakah aset yang kamu miliki saat ini cukup kuat untuk bertahan? Di video ini, Noel akan membahas beberapa aset anti-krisis yang diungkapkan para ahli, termasuk investor terkemuka seperti Robert Kiyosaki dan Warren Buffett, yang secara historis mampu bertahan, bahkan berkembang, di tengah ketidakpastian dunia. Jadi pastikan ya, kamu nonton video ini sampai habis, karena kita harus bersiap menghadapi kiamat ekonomi yang kita tidak pernah tahu kapan benar-benar akan terjadi. Warren Buffett pernah menyebutkan dalam laporan yang dikutip oleh Business Insider untuk tidak menyimpan uang tunai selama masa perang, karena menurutnya nilai uang kertas akan lenyap ketika konflik meletus. Ia menjelaskan pengalamannya menyimpan tabungan sebesar $115 pada Perang Dunia Kedua untuk membeli saham Citi Service Preferred yang sekarang menjadi bagian dari CITGO atau saham di sektor energi, khususnya minyak dan gas. Dari pengalaman tersebut, Buffett menunjukkan bahwa menyimpan uang dalam aset produktif seperti saham, utamanya sektor energi dan pertahanan, dapat memberikan perlindungan nilai yang jauh lebih baik dalam jangka waktu yang jauh lebih panjang. Kenapa? Karena perang cenderung membutuhkan logistik dengan skala yang lebih besar, seperti pembuatan pesawat militer, kapal perang, serta produksi industri untuk perlengkapan militer lainnya. Dan semua ini membutuhkan energi dalam jumlah yang besar, terutama minyak dan gas. Kedua sektor ini tentunya tetap dibutuhkan dan akan dilindungi oleh negara. Permintaan di kedua sektor ini biasanya juga lebih meningkat atau relatif lebih stabil dibandingkan banyak sektor lain. Jadi, ada baiknya untuk kita membeli saham dari kedua sektor ini, utamanya pada fase awal konflik. Lalu, kita bisa mengambil keuntungan dari nilai saham ini ketika konflik mencapai puncaknya. Contoh perusahaan energi global yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk menjadi aset saham adalah Lockheed Martin, Chevron, dan Raytheon Technologies. Selain Warren Buffett, investor terkenal lainnya seperti Robert Kiyosaki juga memberikan pandangan tentang aset apa saja yang sebaiknya dimiliki untuk menghadapi konflik global seperti sekarang. Kiyosaki menyebutkan ada 3 jenis aset yang menurutnya penting untuk dimiliki ketika dunia sedang dipenuhi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik. Menariknya, di nomor 3 ada satu aset yang mungkin tidak banyak orang sangka dan sering dipandang sebelah mata, karena sebenarnya aset ini dekat dengan masyarakat Indonesia dan memiliki potensi yang luar biasa. Aset pertama adalah emas. Sejak ratusan tahun lalu, emas dikenal sebagai aset klasik yang sering dijadikan penyimpan nilai saat krisis besar terjadi. Terutama ketika mata uang melemah, inflasi meningkat, atau sistem keuangan sedang tidak stabil. Dalam situasi perang, banyak negara biasanya mencetak lebih banyak uang untuk membiayai konflik. Akibatnya, nilai mata uang bisa menurun. Di saat seperti itu, emas justru sering dianggap sebagai aset yang lebih stabil karena kemampuannya mempertahankan nilai dan tetap diakui secara global. Tapi, apakah emas saja cukup untuk kita jadikan sebagai aset? Tentu saja tidak. Ini aset kedua yang tidak kalah penting lainnya. Berbeda dengan emas yang lebih banyak berfungsi sebagai penyimpan nilai, perak juga memiliki peranan penting dalam berbagai industri modern, seperti panel surya dan energi terbarukan, kendaraan listrik, peralatan medis, hingga teknologi pertahanan. Ketika perang atau konflik global mengganggu rantai pasok dunia,
kebutuhan terhadap perak di sektor industri bisa tetap tinggi. Selain itu, harga perak juga relatif lebih terjangkau, membuatnya lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang sebagai aset perlindungan. Setelah emas dan perak kita amankan, ada satu lagi aset yang sebetulnya sering kita bicarakan. Apa itu? Yes, ialah Bitcoin. Menurut Robert Kiyosaki, Bitcoin merupakan aset alternatif karena memiliki nilai supply yang lebih terbatas, serta tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank. Saat perang atau krisis besar melemahkan kepercayaan terhadap mata uang, bank, dan pasar keuangan, Bitcoin dinilai bisa menjadi opsi diversifikasi aset. Meski volatilitasnya atau sebagian besar perubahan harga suatu aset itu tinggi, Kiyosaki justru melihat Bitcoin sebagai bagian dari perubahan cara dunia memandang uang di masa depan. Namun, penting untuk diketahui bahwa menyimpan aset di Bitcoin hanyalah untuk melindungi nilai atau safe haven. Jadi intinya, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk mengamankan aset. Cara pertama milik Warren Buffett, yang bertujuan untuk menaikkan nilai aset. Dan cara kedua milik Robert Kiyosaki, yang lebih bertujuan untuk mengamankan nilai aset. Tapi intinya, penting untuk kita membangun portofolio yang jauh lebih tangguh melalui diversifikasi aset, agar kondisi finansial tetap stabil, utamanya di tengah ketidakpastian global dan kiamat ekonomi seperti saat ini. Sebab saat krisis besar atau potensi perang dunia muncul, memilih aset tidak hanya berfokus pada imbal hasil jangka pendek, tetapi juga pada daya tahan aset dalam menghadapi guncangan ekonomi. Jadi, sudah siapkah kamu menghadapi potensi krisis global? Dan dari beberapa aset tadi, mana yang paling membuatmu tertarik untuk dimiliki saat ini? Coba tuliskan di kolom komentar dan ceritakan pengalamanmu dalam membagi atau mengelola asetmu. Jangan lupa follow dan subscribe The Noalapedia untuk konten-konten edukasi lainnya. Stay curious dan sampai jumpa!